ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biar Engkau berbicara Tuhan, dan kami mau dengar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Siapalah kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih karena kasih dan kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai pagi hari ini. Nah saudara, saya terus melanjutkan seri pelajaran tentang karakter yang selalu ada kaitannya berhubung dengan karakter. Kalau kemarin saya berbicara tentang jiwa yang bolong, saudara boleh mendengar di YouTube, walaupun saya tinggal mengulangnya saudara, saya memasang kamera sendiri, saya khotbah sendiri di ruangan yang kosong karena waktu itu kita salah men-set itu rekaman, tetapi saudara bisa ikut kurang lebih sama dengan apa yang kita sudah dengar. Nah pagi hari ini saudara, saya lanjutkan di bagian transformasi hati. Transformasi hati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya berbicara transformasi, kalau berarti transformasi saudara, apa saudara, pokoknya sudah itulah yang dimaksud. Maka kita harus tahu bahwa kita harus berarti ada sesuatu yang harus diubah di dalam hati kita. Ada sesuatu bagian, entah itu bentuknya, entah itu sifatnya, yang harus kita rubah supaya hati kita tentunya sama seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau saya tidak berbicara tentang memulai sesuatu yang baru. Kalau transformasi kan transformasi, yaitu yang sudah ada mungkin telah mengalami kerusakan atau telah dimakan usia, lalu itu harus diubah. Atau mengikuti situasi kondisi yang ada, mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga dia harus sedikit mengalami perubahan. Kalau kita ingatkan dulu laptop yang dengan Pentium berapa, dia naik speknya, saya kurang banyak mengerti hal tersebut. Lalu kita lihat di HP dari yang hitam putih, lalu masuk di HP pintar dan lain sebagainya. Tapi bentuknya sudah ada, tinggal mengalami perubahan, perkembangan. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya berbicara tentang perubahan hati, maka kenapa saya menyampaikan hal tersebut? Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan kita, hati kita telah diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa sempurna adanya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, maka manusia itu sempurna. Hatinya sempurna, jiwanya sempurna. Tetapi ketika manusia tergoda oleh setan, manusia jatuh dalam dosa, maka mulailah kehidupan manusia mulai mengalami perubahan-perubahan yang justru bukan perubahan pada sesuatu yang menuju pada kesempurnaan, perubahan menuju sesuatu yang ilahi, tapi perubahan yang terjadi adalah di mana manusia mulai merancang-rancangkan kejahatan di dalam kehidupannya. Mulai ada dosa-dosa yang menempati hati manusia. Kita ingat bagaimana Kain dan Habel, peristiwa Kain dan Habel. Ada rancangan yang jahat dalam hati Kain. Ketika melihat adiknya, persembahannya naik di hadapan Tuhan. Tuhan menerima persembahan dari adiknya. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah oleh sebab itu saya katakan, dan inilah yang Allah inginkan. Perubahan hati manusia yang tadinya baik merubah dan berubah menjadi
masuk pada hati yang tidak baik oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran. Sekarang oleh Yesus Kristus, dia turun ke dunia ini, dia disalibkan, dia rindu supaya kehidupan manusia berubah lagi dari kehidupan yang jahat masuk pada kehidupan yang baik, seperti semula ketika manusia diciptakan oleh Tuhan. Kita bukan ganti hati, tapi kita harus merubah. Apa yang tidak baik harus diperbaiki. Kita lihat dulu saudara dalam ayat pendahuluan, Yeremia pasal 18 ayat 3 sampai 6. Yeremia 18 ayat 3 sampai 6, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Lalu pergilah aku, ini perintah Tuhan Yesus, tapi kita sudah lupa dia. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel lewat Nabi Yeremia. Coba kamu pergi lihat di si tukang periuk, apa yang dia lakukan. Apabila dia membuat bejana dan bejana itu tidak baik atau rusak, maka dia membentuknya kembali menjadi bejana yang lain yang menurutnya baik. Nah, saudara, Allah sementara berbicara kepada bangsa Israel yang kalau dicontohkan sebagai bejana, pribadi yang tidak baik, pribadi yang sudah berubah dari kehidupan yang baik, dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dari kehidupan yang menyembah Tuhan, sekarang telah berbalik hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam pelanggaran-pelanggaran di mana Allah tidak menyukainya. Maka firman Allah berkata, hidup kamu ada di tanganku sama seperti tukang periuk itu. Aku bisa melakukan apa yang aku mau. Aku ingin mengubah kalian yang tidak baik, bangsa yang tidak baik, supaya berubah menjadi sesuatu yang baik menurut apa yang ada di tanganku dan apa yang aku kehendaki. Nah, saudara, inilah yang saya mau katakan bahwa perubahan hati itu perlu. Kenapa terjadi jiwa yang bolong? Karena hati tidak berubah. Kenapa karakter kita lebih menjurus pada karakter negatif? Karena hati tidak berubah. Sebab itu kita harus mengubah hati kita, berbalik dari jalannya kepada sesuatu yang benar, kepada sesuatu yang Allah kehendaki. Jalan kita mungkin salah, karakter kita mungkin salah, jiwa kita salah. Kita harus berubah. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Supaya kita didapati bejana kita adalah bejana yang baik. Bejana kita adalah bejana yang layak untuk ditaruh di tempat yang mulia. Saudara, tanah, banyak perumpamaan dalam Alkitab. Banyak perumpamaan yang kita suka temukan. Salah satu, saudara, masalah tanah. Tanah itu di dalam Matius pasal yang ke-13 itu adalah gambaran hati kita. Di mana tanah itu, media tanah adalah tempat di mana orang bisa bercocok tanam, menanam tumbuh-tumbuhan, menanam buah-buahan dan lain sebagainya. Tanah. Apabila tanah itu tidak baik, saudara, maka tumbuhan atau tanaman yang kita tanam di sana, maka dia tidak akan tumbuh dengan baik. Mungkin dia akan jadi tanaman yang kerdil, bahkan tidak menutup kemungkinan tanaman yang ditanam di situ akan mati. Kenapa? Karena unsur tanahnya kurang bagus. Kalau dia hidup, mungkin dia tidak akan pernah berbuah.
tanam beberapa saat lamanya dia sudah berbuah. Namun ini jeruk ini sudah 10 tahun ditanam, nggak pernah berbuah. Kenapa? Karena tanahnya tidak baik. Oleh sebab itu, tanah itu harus diperbaiki lagi, dilihat apakah ada hal-hal yang telah membuat tanaman yang ditanam di situ tidak baik. Saudara, hati kita seperti tanah yang ditanami firman Tuhan. Saudara, ada begitu banyak, kalau di sini nggak ada, tapi sana sini biasanya ada, saudara. Kalau kita hidup di dalam mayoritas agama Kristen, baru kita akan ketemukan, baru kita akan bisa melihat itu tanah yang tidak baik. Dari kandungan sudah Kristen, dilahirkan beberapa hari, ketika dilahirkan langsung dibawa di gereja, didoakan, ditumpangin tangan sama pendeta. Masih kecil dibawa di sekolah minggu, dengar-dengaran. Tetapi rupanya tanah hatinya kurang baik. Oleh karena keadaan, oleh karena pergaulan, oleh karena lingkungan, sehingga ketika ditaruh firman Tuhan itu tidak bertumbuh dengan baik. Sehingga terlalu banyak, saya katakan, ya saya tidak juga memungkiri bahwa kehidupan masa muda saya bukan sesuatu yang sempurna. Saya masih melewati masa-masa di mana tanah hati saya itu tidak menghasilkan buah yang baik. Saya tidak firman Tuhan tidak bertumbuh dengan baik di dalam kehidupan saya, sekalipun saya itu dibesarkan, dilahirkan dari keluarga Kristen. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu demikian, maka saya mau katakan berarti kita harus membuang, berarti kita harus mengubah tanah hati kita menjadi suatu tanah yang baik, yang bisa ditanami dengan pohon, dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat berbuah. Saudara melihat di dalam Matius pasal 13 ayat, kita lompat saja ayat 20 sampai ayat 23. Matius pasal 13 kita lompat ayat 20-23. Demikian firman Tuhan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita melihat dua bagian saja, saudara. Yang pertama, tanah yang berbatu-batu. Apa catatan yang kita dapatkan di sana? Kita harus mengubah hati kita. Kalau tanah media untuk ditanami berbatu-batu, maka firman Allah berkata, maka yang ditaburkan, yang ditanam di sana, dia tidak akan bertumbuh. Pohon yang ditanam, firman Allah yang saya mau katakan, yang setiap saat, setiap waktu saudara dengar, saudara baca, maka percuma semuanya kalau hati kita, kalau tanah kita itu berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu dicatat oleh firman Tuhan berbicara tentang kepahitan, penolakan,
saudara melihat. Ketika datang kepahitan, berbicara tentang kesukaran, berbicara tentang masalah, berbicara tentang mungkin banyak hal yang saya sudah sampaikan pada beberapa minggu yang lalu. Ketakutan, trauma, maka firman itu dia layu dan dia mati. Atau saya mau katakan, firman itu tidak berfungsi dengan baik. Firman itu tidak memberikan kehidupan kepadanya. Bagaimana melawan tentang penindasan, melawan penganiayaan yang terjadi oleh karena kesetiaan kita, oleh karena kita hidup di dalam kekristenan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semak duri, saudara bisa baca, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Berbicara apa, saudara? Semak duri berbicara tentang harta, berbicara tentang mamon, berbicara tentang tahta, berbicara tentang gengsi, berbicara tentang cinta, imoralitas. Kalau itu ada di dalam hati saudara, masalah harta lebih kuat, masalah mamon lebih kuat, penuh dalam hati. Yang ada dalam hati mamonnya aja, yang ada dalam hati berbicara tentang jabatan, tahta, yang ada dalam hati gengsi semata. Maka saya mau katakan, firman Allah berkata, maka firman yang ditaburkan di tanah yang bersemak, maka itu juga akan lalu. Dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Pohonnya akan mati, pohonnya akan segera hilang, atau firman-Nya akan segera hilang. Oleh sebab itu, kita membutuhkan sesuatu dalam kehidupan kita. Hati kita harus diubah. Kalau sekarang kan pas pandemi, saudara, banyak hal perubahan dalam kehidupan masyarakat untuk mengisi kekosongan. Karena lebih banyak di rumah kan. Ada orang akhirnya menjadi hobi untuk bercocok tanam, hobi untuk melihara ikan mas dan lain-lain. Saudara, kalau sekarang, dulu yang bunga-bunga tak ada harga jadi berharga dengan dikasih nama yang aneh-aneh, jadi punya nilai. Nah, saudara, sekiranya saudara dibeli bunga yang mahal, saudara, kembang yang mahal, yang harganya di atas 1 juta, saya mau katakan kepada saudara, apakah dia akan asal saja menanam ini bunga yang 1 juta itu, saudara? Saya rasa enggak. Dia pasti pergi ke toko ke bunga kembang, dia akan membeli pupuk, beli tanah yang baik, dia beli pupuknya di sana, dia membeli potnya yang baik, lalu dia menanam dengan hati-hati. Ini mahal, 1 juta ini. Dia taruh pun pasti dia taruh di tempat yang terhormat, tempat yang baik, tempat yang susah untuk dicuri oleh orang. Kenapa? Karena ini mahal, karena harga bunganya mahal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika menanam, tanah-tanahnya pun sudah beli di toko bunga, itu pun masih kita aduk-aduk, kita mencari, jangan-jangan ada akar, jangan-jangan ada tanaman lain yang mengikutinya, jangan-jangan ada batu-batu yang mengikutinya. Ketika kita sudah sortir baik-baik, baru tanah itu kita masukkan dengan hati-hati ke pot. Kenapa? Karena di situ media yang akan ditanam di situ, bunga yang akan ditanam di situ adalah bunga yang mahal. Saya mau katakan kepada saudara, bunga yang mahal saja, saudara. Saudara, kita berusaha untuk menaruh di tanah yang terbaik supaya apa? Supaya dia bertumbuh subur, supaya dia mengeluarkan bunga yang bagus, yang enak dipandang. Setiap hari kita harus mengontrolnya, setiap hari kita harus menyiraminya. Kenapa? Ini bunga yang mahal.
Tapi saudara, dapatkah kita aplikasikan itu di dalam kehidupan rohani kita? Yang mau ditanam di tanah hati kita adalah sesuatu yang tidak bernilai. Firman Allah, saya katakan, tidak bernilai. Firman Allah terlalu mahal. Firman Allah terlalu suci. Firman Allah adalah Allah sendiri. Masakan kita mau taruh di tanah hati yang ada kenajisan? Masakan kita mau taruh di hati yang penuh kepahitan? Masakan kita mau taruh firman Allah yang adalah Allah sendiri di tempat yang penuh dengan trauma dan ketakutan? Kita mau taruh di hati yang penuh dengan mammon, yang hanya memikirkan duit saja, yang hanya memikirkan uang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin saudara, kalau Tuhan berkata kepada Yeremia, hidup kamu di tangan aku. Kalau tukang priuk saja dia bisa merombak itu bencana yang tidak baik, maka saya dapat melakukan itu terhadap kamu. Korintus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait dari Roh Kudus? Roh Kudus, dia tidak akan tinggal di tempat yang tidak baik. Dia tidak akan tinggal di tempat yang tidak kudus. Roh Kudus tempatnya di tempat yang kudus. Sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mau merubah hati kita. Hanya kita yang bisa merubah hati kita, bukan orang lain. Allah memberi kebebasan kepada kita. Dan itu ada di dalam kita, pilihan kita. Kalau kita mau berubah saudara, maka kita dapat melakukannya. Saya sudah katakan kemarin, jiwa yang bolong, saudara dapat menemukan beberapa hal di sana. Oh, jiwa yang bolong, saudara yang bisa mengubah. Kalau dulu saya penuh kepahitan, saya buang itu kepahitan. Ngapain saya mau ada kepahitan dalam hati saya? Kalau dulu saya suka tersinggung, ngapain saya mau tersinggung? Saya buang itu. Kalau dulu saya suka merasa kecewa, sekarang saya buang itu. Saya tinggalkan itu semuanya. Supaya kotoran-kotoran, batu-batu, duri-duri di dalam hati, di dalam tanah itu akhirnya dibersihkan ketika firman Allah disampaikan. Maka saudara, firman itu akan tumbuh dengan baik. Ketika firman itu tumbuh dengan baik, dia akan berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik di pemandangan Allah. Amin saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya terkadang anak-anak yang masih lugu, masih polos, kalau dengar firman Tuhan, aduh dia tertanam betul-betul karena hatinya masih polos sekali, tulus sekali. Ini cerita saudara, katanya di Sulawesi Tengah, karena dia tidak terpengaruh, anak-anak tidak terpengaruh karena kalau dia tidak tahu itu baik atau tidak baik. Tetapi saudara yang saya kasih tahu, dia tulus sekali betul-betul menerima sesuatu. Oleh sebab itu saya katakan, masa keemasan anak kita berikan yang baik. Karena kalau dia terima saudara, seperti baik semua itu. Karena dia belum mengerti, kadang-kadang belum dia bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Cerita di Sulawesi Tengah seperti ini saudara. Satu saat, ini anak sekolah minggu, dia punya opa ternak babi. Tahu-tahu itu babi sakit saudara. Ini anak di sekolah minggu, dia suka dengar Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Dia suka dengar bahwa itu kalau ada sesuatu yang mau didoakan, ada yang sakit, panggil pendetanya. Karena itu tulus sekali, polos sekali. Dia tidak tahu yang sakit didoakan itu siapa. Pokoknya bagi dia itu yang mau didoakan yang sakit. Nah satu saat opanya sakit, opanya punya ternak babi itu sakit. Lalu opanya bercerita itu babi itu lagi sakit, anak itu dengar. Lalu anak itu katakan kepada opanya, "Opa, panggil Bapak Pendeta. Itu di sekolah minggu bilang,
itu berdoa kepada Tuhan Yesus, pendeta berdoa kepada Tuhan Yesus, semua yang sakit itu disembuhkan. Itu orang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Oh gitu ya? Ini opanya belum anak Tuhan. Baik, mari kita ke gereja. Kita mau panggil itu Bapak Pendeta, mau doain itu bagi yang lagi sakit. Saudara datang ke gereja, opanya datang ke gereja. Om Pendeta, kalau di kampung kan pendeta mau masih muda atau tua, pokoknya semua dipanggil Om. Om Pendeta, ada apa Om? Itu bagi saya sakit. Ini pendeta lagi tidur, saudara. Minta ampun, dia kesel banget ini dia. Ini babi sakit, saya lagi istirahat dipanggil malam-malam. Itu manusia juga, mungkin masih manusia. Sehingga waktu dia pergi ke kong ini, dia pergi ke kandang. Ini saking mungkin dongkol baru habis pelayanan penginjilan di mana-mana capek, dipanggil berdoa, bukan berdoa untuk orang yang sakit, tapi berdoa untuk babi yang sakit. Dia sampai di kandang, dia berdoa, Tuhan Yesus, Engkau lihat ini babi, kalau mau mati ya mati saja, kalau mau sembuh sembuh saja. Cuman pendek, ini hot lagi marah tuh ini saudara. Sudah pulang. Itu babi sembuh saudara. Heran juga, pada pendetanya khotbahnya, doanya rada kesel karena lagi istirahat, cuma doain babi yang lagi sakit. Itu anak sekolah minggu ada di situ saudara. Satu saat saudara, itu bapak pendetanya sakit. Ini anak sekolah minggu dia, aduh, itu bapak pendeta, waktu engkau punya babi sakit dia datang berdoa. Ini anak sekolah minggu, saya katakan anak sekolah kan lugu, tulus, terlalu polos. Dia datang lagi ke pastori. Dia bilang, oh Pak Pendeta, lagi sakit ya? Iya lagi sakit. Oh Pak Pendeta, saya berdoa ya. Kalau dia berdoa, Tuhan Yesus, kalau Opa mau mati, mati saja. Kalau Opa mau sembuh, sembuh saja. Itu pendeta, dia meriang saudara, bukan sembuh. Dia menerima sesuatu, itu yang disampaikan. Nah oleh sebab itu saya katakan saudara, terkadang kita harus seperti anak-anak. Tulus, hati kita belum ada kepahitan, hati kita belum ada duri, hati kita belum ada trauma dan ketakutan, sehingga ketika firman Allah disampaikan tertanam dengan baik dan dia bertumbuh dengan subur. Nah ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang perlu langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Ada langkah jemaat kita, orang benar, orang percaya, untuk membersihkan kita, mentransformasi hati kita. Pertama, kenali dan akui isi hati kita. Kita kenal dulu hati kita. Hati kita apa sih? Ada apa sih hati kita? Lalu kita akui sudah apa yang ada dalam hati kita. Oh iya ya, saya masih suka marah ya, saya masih suka benci orang ya, saya masih suka tersinggung, saya masih suka. Kita akui. Makin dalam kita menyembunyikan apa yang di hati kita. Mungkin kita malu untuk menceritakan kepada orang, kita malu menceritakan kepada hamba Tuhan. Makin mengakar kuat dalam hidup kita. Dan saya mau katakan, akhirnya satu saat firman Allah tidak ada tempat lagi. Kenapa? Karena telah dipenuhi dengan akar-akar yang tidak baik. Kenali hati kita. Siapa kita? Apakah kita orang yang betul-betul sudah diubahkan? Hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan atau belum? Kita cari, kita kenali lewat pengalaman, lewat peristiwa di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita ketemu orang mungkin menyakiti kita, respon kita seperti apa sih? Kok saya berespon baik ya? Berarti puji Tuhan, ada satu hal sudah dikeluarkan dari hati saya, yaitu suka melawan atau suka membalas. Ketika hal yang terus datang, saudara lebih banyaklah menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara berespon dengan baik, saudara tidak berespon dengan negatif, maka itu tanda bahwa hati saudara mulai disempurnakan oleh Tuhan.
Tapi kalau saudara masih kecil aja saudara berespon dengan negatif, itu tanda-tanda akarnya agak kuat di dalam hati saudara. Sebab itu ketika kita mengenal hati kita, lalu kita akui hati kita bertobat kepada Tuhan, metanoia, berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada jalan yang benar, maka saya mau katakan kepada saudara, maka yang seperti itu mulai dicabut, dibuang, sehingga hati kita makin hari makin baik. Lukas pasal yang 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45, demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik dan yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara bohong kalau saudara masih suka maki-maki orang. Lalu saudara berkata, hati saya kok baik, saya itu orang baik, saya setia di gereja. Bohong. Saudara bohong kalau masih suka menceritakan, masih menjelekkan orang lain, masih suka memfitnah orang lain. Saudara bohong kalau saudara kata, saya orang rohani, saya telah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bohong. Kenapa? Karena apa yang dari dalam hati itu yang keluar. Kita mengucapkan sesuatu dari mulut kita, itu meluap dari hati kita. No, hati yang punya kebencian, hati yang punya akar pahit, hati yang suka maki-maki, lalu saudara berkata, saya itu orang baik. Bohong, saya katakan. Tidak benar itu. Tapi kalau saudara mulai memperkatakan perkataan positif, Tuhan terima kasih, Tuhan berkati orang ini, dia memang menjelekkan saya Tuhan, tapi puji Tuhan, ini ujian iman saya Tuhan, dan puji Tuhan, rupanya saya sudah naik kelas Tuhan. Kalau dulu, saya masih lebih senang orang berkata, aduh kalau dulu kamu sudah saya kasih habis. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkati Anda ya. Itu baru bagus sudah. Kita tidak bisa pungkiri, saya pun hamba Tuhan, saya belum sempurna. Jangan saudara berkata, wah Pak Hendy itu manusia sempurna, hatinya betul. Kalau saya sudah sempurna, saya sudah tidak bersama dengan saudara. Tuhan sudah angkat. Hanya orang yang sempurna, saudara ingat Henok, karena dia sempurna, dia diangkat oleh Tuhan. Sehingga kita di sini belum ada yang sempurna. Sebab itu kita mau belajar, mau jadi sempurna. Kenapa? Karena Tuhan sebentar lagi datang. Maka ketika Dia datang, kita sudah menemukan, Tuhan menemukan kesempurnaan dalam hati kita. Kita akan terangkat bersama-sama dengan Dia. Orang saudara, jangan mengharapkan kesempurnaan dari saya manusia. Harapkan kesempurnaan dari Tuhan. Ya, betul itu. Tetapi jangan juga kita terlalu berdiam, merasa manusia tidak bisa sempurna. Lalu kita bilang, ketika meluap lagi hal negatif, kita berkata, memang saya belum sempurna. Menjadi alat pembenaran untuk saudara tetap hidup di dalam hati, di dalam kehidupan yang tidak benar. Tidak boleh. Saya memang manusia yang tidak sempurna, tapi saya berusaha belajar untuk menjadi sempurna sama seperti Yesus. Yang kedua saudara, hargai masa lalu. Ini sudah banyak saya singgung dalam karakter, dalam pelajaran karakter, dan kemarin yang hati jiwa yang bolong, saya sempat singgung karena memang ini satu mata rantai, satu materi dalam seminar. Jadi memang satu kesatuan. Terkadang kita begini saudara. Ada saudara saya, dia masih muda, sakit rematik. Jadi kalau datang sakit rematik, waduh sakit sekali itu kakinya. Dia berkata begini saudara. Dia dengan makiannya, dengan kecewanya berkata bahwa dia seperti mengutuki keturunan. Jadi dia mengutuki masa di belakang dia, yaitu
om dia, tante dia, oma dia, bahwa ini keturunan, ini karena penyakit keturunan. Dia mengutuk masa lalu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan hargai masa lalu kita. Ada semua, kalau mungkin ditanya, saudara mau lahir dari keluarga yang mana? Kalau orang yang konotasi hidup dia selalu berpikir tentang materi, dia berkata, kalau saya mau, saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Lim Sholyo, kaya. Kalau orang tujuannya selalu dalam pikirannya tentang jabatan, tentang politik, maka dia mungkin berkata, saya kalau bisa, saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Pak Jokowi. Ada SBY, tapi orang pasti lebih pilih Jokowi. Mungkin hal yang lain lagi. Bagi orang yang senang dengan belajar, senang dengan pendidikan, dia mungkin berkata, kalau saya memilih di mana saya dilahirkan, saya ingin dilahirkan di tengah-tengah keluarga seorang profesor, guru besar di UI sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara seperti itu, berarti saudara tidak menghargai masa lalu saudara. Karena masa lalu saudara ada di dalam rancangan Tuhan. Saudara ingat Yusuf kan? Saya kembali ingat. Yusuf dia tidak boleh melompati masa lalu dan dia menjadi pejabat di Mesir. Enggak bisa. Dia harus berproses dari masa lalu dan dia sampai di Mesir. Dia harus berproses dari kemah Yakub. Di situ ada saudara-saudaranya yang banyak yang tidak suka dengan dia, yang benci kepadanya. Dia berproses di situ. Dia berproses di sumur yang kering, di mana dia dilemparkan di sana. Dia dijual, dia berproses di rumah Potifar, di mana istri Potifar mengganggu dia, menginginkan Yusuf untuk melakukan persinahan. Dia berproses di penjara. Bagaimana kepala penjara mempercayakan kunci penjara kepada Yusuf, dan dia sampai di istana. Oleh sebab itu, mari kita hargai masa lalu kita. Jangan saudara pernah kecewa. Saudara dilahirkan di mana? Saudara terlahir dari suku apa? Dari orang tua yang bagaimana? Saya mau katakan hargai masa lalu saudara, karena Tuhan punya rancangan yang indah buat saudara. Tuhan punya jalan yang indah buat saudara. Saudara tidak pernah kebetulan saudara dilahirkan di mana dan saudara ada sampai hari ini seperti apa. Kejadian pasal 20, Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata seperti ini. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang terjadi hari ini saudara kan tidak pernah menghargai masa lalu. Kenapa setiap pergantian pemimpin terjadi selalu gejolak? Kenapa? Karena ketika masa lalu mungkin orang ini merasa tersakiti. Ketika dia diberi kesempatan untuk memimpin, dia membalas menyakiti. Karena dia tidak menghargai masa lalu. Kalau dia menghargai masa lalu, dia menganggap ini suatu proses di mana pada akhirnya saya akhirnya bisa menjabat seperti yang saya inginkan. Saudara, dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Saya mau katakan saudara, Allah punya rencana yang indah buat saudara. Oleh sebab itu jangan pernah menyesal, anak-anak muda yang hadir pagi hari ini. Jangan pernah menyesal saudara dilahirkan di tengah-tengah keluarga. Saudara mungkin berkata ketika melihat tetangga, aduh, kok mereka hidupnya senang, kok hidupnya mewah. Saudara, enggak kebetulan. Saudara ada di tengah-tengah keluarga saudara. Kalau saudara membandingkan, akhirnya saudara tidak menghormati orang tua saudara, tidak menghormati orang-orang di belakang saudara. Sebab aku ini
mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Saudara yang saya kasih tahu, Tuhan tahu mungkin kita berada di tengah-tengah keluarga yang bergejolak. Aduh saudara, mungkin aduh Tuhan, kok kenapa kayaknya saya mau binasa ini Tuhan, kok saya rasanya mau gagal nih Tuhan, kayaknya hidup saya ini mau berakhir Tuhan. Saya katakan tidak. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat kepada saudara. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang dapat mencelakakan saudara. Allah tidak pernah melakukan itu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Pegang baik-baik bahwa hidup saya ada dalam rancangan tangan Tuhan. Saya punya masa depan yang baik. Saya memiliki damai sejahtera surga di dalam hidup saya. Pegang saudara. Sekalipun mungkin di tengah kepahitan Tuhan, tapi ini rasanya berat Tuhan. Pegang. Perkatakan firman dalam kehidupan saudara. Ketika mungkin saudara sementara terpuruk dalam hidup saudara, perkatakan firman Tuhan. Apa yang terjadi adalah rancanganmu Tuhan, yang akan membawa damai sejahtera bagiku, yang akan membawa hari depan yang penuh harapan bagiku. Perkatakan firman Tuhan, sehingga hati kita benar-benar dipulihkan, hati kita diubahkan, kita diberkati oleh Tuhan. Terakhir saya mau katakan begini, saudara, cemerlang di masa depan, menang di masa kini, dan pulih dari masa lalu. Haleluya, amin saudara. Saudara mungkin slogan ini saudara pegang, saudara tanamkan. Bahkan saudara ada tempat-tempat lain di gereja teman saya, mereka suka buat spanduk kecil seperti ini, menaruh di gereja yang ketika masuk membaca. Bahkan di rumah pun saya tidak masalah. Bangsa Israel kan selalu menaruh firman saudara. Bahkan di dalam kehidupan mereka ada ayat-ayat firman yang melekat di dalam tubuh mereka ketika mereka pergi kemana-mana. Nah, firman Tuhan itu akan memberi kehidupan yang baik buat saudara. Cemerlang di masa depan, menang di masa kini, dan pulih dari masa lalu. Apapun keadaan saudara masa lalu, saat ini saudara pulihkan, supaya tanah saudara bersih untuk ditanami firman Tuhan. Saya akan kembali kepada respon. Kalau saudara memiliki respon yang baik, saudara tidak oh ini salah, ini yang benar. Yang perlu adalah respon saudara yang benar. Ketika menghadapi masalah, respon saudara benar, maka semuanya akan benar, semuanya akan baik. Puji Tuhan saudara, firman Allah saya tibakan di sini. Kita akan segera masuk dalam perjamuan saya kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya saudara, setiap firman Allah dia tertanam di setiap tanah hati ini. Kalau firman itu belum tertanam, kok kenapa ya kemarin saya masih suka cerita orang, kok minggu ini saya masih bisa menceritakan orang, padahal saya sudah berusaha terus, lawan terus agar saudara pada titik di mana saudara pada akhirnya mulut saudara menceritakan firman Tuhan. Aduh, kemarin saya masih marah, kok hari ini masih marah ya? Ada apa? Kita buang. Besok saya tidak mau marah-marah lagi. Pas besok ada sesuatu yang terjadi, saya tidak marah-marah. Puji Tuhan, saya menang di masa kini. Berarti saya sudah pulih dari masa lalu. Berarti saya cemerlang di masa depan. Kenapa? Karena sudah dipulihkan. Orang yang bisa cemerlang di masa depan adalah orang yang sudah dipulihkan. Dia sudah memenangi masa lalunya. Dia sudah dipulihkan dari masa lalunya. Puji bagi nama Tuhan, saudara yang saya kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita segera masuk dalam perjamuan Asyik Kudus. Musik kita singer